Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru kita Syekh Wahbah Zuhaili dikasih kesehatan, panjang umurnya. Ilmu yang disampaikan kepada kita tadi, meskipun ada yang nggak paham, ya, meskipun ada yang nggak ngerti, tapi malaikat Allah memenuhi masjid ini. Dikepakannya sayap, kemudian diturunkan rahmah. Siapa yang kemudian punya hutang, kalau tadi ngajinya ikhlas, maka insya Allah akan jadi wasilah hutangnya lunas. Tapi kalau tadi ngajinya nggak ikhlas, ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nambah ya hutangnya. Insya Allah kalau yang tadi ngaji ikhlas, walaupun nggak ngerti, ada yang tertidur, insya Allah yang belum berangkat haji, belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, insya Allah dengan wasilah ilmunya beliau dan amal solehnya, Allah bikin semuanya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Buat yang duitnya entek ya, habis. Buat yang nggak punya duit, buat yang pengen rezekinya banyak, mudah-mudahan dengan rajinnya ikut majelis ilmu, ngerti nggak ngerti, mudeng nggak mudeng, sare nggak sare gitu ya. Pokoknya mah insya Allah kalau duduk di majelis ilmu penuh dengan keberkahan. Untuk itu kita hadiahkan suratul Fatihah untuk Syekh Wahbah Zuhaili dan seluruh panitia yang sudah membuat secara manusianya Syekh Wahbah bisa ada di hadapan kita semua. Ala hadhihi niyyah wal ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh barokah buat saudara malam hari ini ada di sini. Syekh Wahbah ini kitab-kitabnya dipakai di hampir seluruh pesantren di tanah air, apalagi di tanah Jawa Timur ini. Mereka-mereka semua yang berangkat pergi ke negeri Syam atau ke Yaman atau ke Kairo, insya Allah ketemu dengan kitab-kitabnya beliau. Syekh Wahbah Zuhaili walaupun bukan guru misalkan dari Ustadz Abdul Qadir yang tadi ada di ujung, tapi selama Ustadz Abdul Qadir ada di Kairo misalkan, ternyata beliau setiap subuh mengaji salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Salah satunya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bayangkan ya keberkahannya. Orangnya masih hidup. Umurnya beda tipis sama saya. Ya, beda 67 tahun. Beda berapa tuh? Dia 80, beliau 80 tahun, saya 33. Beda tipis kan? Beda berapa tuh? 57 aja ya. Beda 57, subhanallah. Ini salah satu kitabnya, maaf. Yang ini. Beliau disebut sebagai Imam Syafi'inya abad ini. Karena seringnya menulis ya kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih Imam Syafi'i. Alhamdulillah atas izin Allah kita tinggal membacanya karena sudah diterjemahkan. Bayangin ya, nulisnya bagaimana nih ceritanya? 3 jilid, besarnya seperti ini, kita ngaji 3 tahun juga nggak selesai. Masya Allah kan? Kalau yang Al-Fiqhul Islam itu malah dia 11 jilid. Mau ditambah lagi jadi 23 jilid. Belum tafsir muyassarnya. Ya seperti ini yang tadi saya baca. Ini saya bukan jualan ya, saya bukan penerbit Al-Mahira, tapi saya cinta kepada yang mencintai agamanya Allah. Tentu apalagi sekelas Dr. Wahbah Zuhaili, subhanallah. Dan Bapak Ibu tahu, tadi dalam wawancara dengan Harian Republika, beliau mengatakan bahwa saya tidak menyia-nyiakan waktu saya walau dakikotan, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, walaupun 1 saat. Beliau panjang umurnya dan sehat Pak, sehat sekali. Selama saya dan kawan-kawan menemani beliau, tidak kelihatan minum jamu.
Nggak ada. Nggak kelihatan minum obat. Dan salah satu rahasianya adalah bukan ilmunya kita, yakni tidak pernah tidur siang atau jarang tidur siang. Dan malamnya selalu hidup, subhanallah. Kalau kita siang tidur, malam tidur. Paginya pun habis subuh tidur. Masya Allah. Kecintaannya terhadap taklim, Masya Allah. Saya sering menghimbau kepada teman-teman yang pada punya duit. Kalau tidak bisa baca dan tidak berguna buat kita bukunya, beli. Bagaimana Ustaz? Kok nggak berguna bukunya buat kita karena kita nggak paham, kok beli? Iya, berikan kepada yang memerlukan. Ada pondok pesantren, ada madrasah, beli saja. Beli kitab aslinya, beli kitab terjemahnya, sedekahkan. Maka itu yang akan membuat anak-anak ibu semua jadi pinter. Salah satu yang dilakukan oleh ibunda saya adalah memenuhi rak-rak perpustakaan madrasah-madrasah. Itu menjadi seni bersedekah. Apa beliau bilang? Supaya anak saya pinter, saya mau minterin orang lain dengan menghadiahkan buku. Dan subhanallah, puluhan tahun kemudian ibu saya menyaksikan bahwa saya kemudian menjadi penulis buku, menjadi pensyarah kitab, bisa baca kitab. Mungkin karena ada rahasia-rahasia kecil yang dilakukan oleh ibu saya. Maka demikianlah juga ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah. Saya emang nggak perlu, saya nggak ngerti itu fikih Imam Syafi'i apaan. Jangan begitu pola pikirnya. Kita punya anak. Karena kita punya anak, kita harus bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu apabila kita berikan sedekah kita, maka pahala orang yang menuntut ilmu itu menjadi pahala kita semua. Insya Allah. Saya sedang tidak berjualan buku-buku ini. Tanggung jawab saya adalah sesama pejuang. Penerbit berjuang menerbitkan buku. Ya, apa salahnya kemudian saya menghimbau teman-teman semua, kalau memang bisa bersedekah buku, bersedekahlah. Tidak semua pelajar atau santri, ya, atau bahkan kiainya. Syekh nanya, kalau misalnya pergi dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, gitu. Oh, iya. Tadi kan ada yang ngomong membuat Syekh. Jangan ya. Oh, iya. Dia mau nunggu dia. Tadi saya minta Syekh. Tadi saya minta Syekh balik supaya ngedoain. Oh, gitu. Ini loh. Saya minta Syekh balik lagi ke sini khusus doain. Ini ada yang muka-muka punya utang udah 7 tahun gak lunas. Barangkali di antara yang hadir ada yang belum punya anak keturunan. Barangkali di antara yang hadir ada yang belum, sekedar doa. Tapi jangan syaratnya jangan yang tadi lagi, kasihan. Iya. Tapi syaratnya kalau nanti balik kemari tidak usah lagi usaha cium tangan. Ya, karena saya sudah syuh, sudah tua. Jadi kita cukup dengan mengaminkan doanya saja. Setuju? Setuju. Oke, berarti godain saya. Nggak perlu nunggu ya? Nggak perlu nunggu, tapi kemari dulu. Jangan. Kemari dulu doa 5 menit aja. Oh gitu. Ngedoain saja yang belum pergi ke Mekah biar ke Mekah. Yang belum punya anak punya anak. Yang belum kawin. Yang udah kawin punya anak. Yang punya utang biar lunas. Itu. Doa fakat, doa bas. Ya, asal jangan nanti salaman, jangan dipeluk, oke? Oke. Ya, gih. Daripada kita minta doa harus ke Syria. Jauh kan? Mendingan mumpung ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat wajah guru itu sudah sedekah. Bahkan sedekahnya lebih dari 1000 onta. Apalagi gurunya kayak begini, wah. Ini kalau ini nilainya 1 onta aja kali ya. Ya, karena belum istiqomah. Ya. Baik, kita tunggu dulu Syekh Wahbah. Sekali lagi kita bacakan doa. Al-Fatihatul lima quri'at lahu. Al-Fatihah bagaimana yang baca? Insyaallah kita adakan Syekh supaya sehat dan tidak kenapa-napa, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil nunggu Syekh kita berselawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
karena kok makin dekat itu. Takutnya pada makin nyerbu kayak tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan tadi sudah dapat doa di awal. Doa di awal kalau bagi yang mengerti itu sudah mencakup semua apa yang kita harapkan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kepengen kaya? Loh, ini kaya dunia. Siapa yang tidak pengen kaya dunia? Kaya iman, ya semua mesti pengen kaya iman. Siapa yang pengen hidupnya susah? Siapa yang kepengen doanya nggak dikabul? Siapa yang kepengen hidupnya masalah terus? Siapa yang kepengen hidupnya fakir abadan abada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua jemaah yang dirahmati Allah untuk ikut serta di dalam salah satu riyadhah ya yang kami laksanakan secara nasional. Ada banyak riyadhah, malam hari ini saya bagi satu. Tapi satu ini dipegang, didawamin, diistiqomahin, dilaksanain. Saya tidak akan bagi kalau sebelum saudara-saudara semua berjanji bahwa saya akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Ustadz Yusuf Mansur seru. Janji dulu, oke? Siap? Sebab ini ilmu mahal. Kalau ini ilmu diumbar begitu saja, lalu tidak ada yang menyambut, eman. Mendingan saya ngomong berdua. Siapa yang mau, ayo sini berdua. Lah karena semua mau, ini saya kasih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita yakin ini juga yang diwasiatkan oleh para alim ulama, para guru-guru, bahwa di antara surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, ada di antara surah-surah yang merupakan pembuka pintu rizki, yang kalau kita kemudian baca, maka kita tidak akan fakir selama-lamanya. Tapi sayang beribu sayang, ada yang tahu tapi malas kemudian mendawamkannya. Ada juga yang memang tidak tahu. Malam hari inilah mungkin Allah kasih keredoannya, kita kemudian bisa mengetahui sedikit dari rahasianya. Salah satu riyadhah yang dijalankan oleh saya ketika saya punya hutang dulu, hingga kemudian hutang itu kempes betul. Salah satu riyadhah yang saya lakukan ketika kemudian saya merasa lagi diuji oleh Allah dengan kehinaan. Zaman dulu ibu, zamanan ya, zaman dulu. Masya Allah. Sekarang mah apa? Saya lewat, ditarik sana, tarik sini. Ustadz foto dong, Ustadz minta tanda tangan dong. Ustadz minta nomor handphonenya dong. Dulu mah Masya Allah, saya berdiri di pinggir jalan nggak ada yang negor. Kalau itu masih mending. Ini orang saya lewat, mereka memalingkan muka karena tidak mau berteman dengan saya. Saya lewat, kalau bisa itu pintu ditutup karena tidak mau ke bawah sialnya oleh saya. Zamanan, ya waktu dulu, Masya Allah, saya tidak punya harga. Tidak punya harga. Sebagai contoh, insya Allah saya ngomong seperti ini tahadus bin nikmah untuk juga mengajarkan kepada para putra kiai. Jangan ngelihat bapak Anda semua adalah seorang kiai lalu menjadikan Anda menjadi mulia. Allah nggak mandang itu. Kalau Allah sudah mau mencabut kemuliaan, bas, Anda lebih jelek daripada anak seorang pencuri. Anda lebih jelek daripada anak seorang perampok. Lebih jelek daripada anak seorang pezina. Tapi kalau Allah sudah mau memuliakan, bisa sebaliknya. Anak seorang pezina pun mungkin, karena itu hak Allah lah yang memuliakan dan menghinakan, bisa menjadi mulia. Atau sebaliknya bisa menjadi hina. Pada suatu saat, saya pulang ke rumah Bu, Pak, untuk menunjukkan betapa hebatnya surah ini. Betapa fadilahnya, Masya Allah. Begitu agung, begitu mulia. Saya kebetulan lahir, alhamdulillah, di rumah kiai, di balai kiai. Nama jalan di sepanjang jalan dari mulai Ketapang, Jakarta, ya, sampai ke flyover
stasiun kota. Itu memakai nama jalan buyut saya, Kiai Haji Muhammad Mansur. Kebayangkan, harusnya saya hidupnya mulia, harusnya saya hidupnya enak, harusnya orang menghargai saya. Tapi itulah, saya tidak bersyukur atas nikmat itu. Saya tidak bersyukur atas nikmat itu. Sedangkan Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, saya bacakan buat Anda semua, langsung saya buka ini Quran yang dikarang, yang ditulis, yang kemudian dibuat tafsir muyassarnya oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ada di dalam surah yang kita sama-sama hafal, surah Ibrahim. Surah keberapa Ibrahim? Surah keberapa surah Ibrahim? Surah ke-14. Saya melupakan tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya hidup bukan seperti putranya Kiai. Saya hidup bukan seperti keluarga besar ulama. Salat jarang berjamaah, tidak ada qobliyah ba'diyah. Saya memang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kira-kira kayak gimana gitu. Tapi hidup saya tidak berbalut sunnah. Yang lain malam Jumatan yasinan, saya malah keluyuran. Alhamdulillah ada beberapa hal lah yang Allah menyuruh saya menutupnya. Sekedar gambaran saja, ya, ini ada firman Allah di dalam surah Ibrahim, surah ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ya Allah, Allah nggak ngelihat tuh. Pokoknya kalau nggak bersyukur, wes akan ku cabut nikmatku kepadamu. Lah ada tukang bakso di depan rumah. Ini tukang bakso nih. Dari mulai saya lahir, dia udah dagang di depan rumah. Nggak pernah dipungut sewanya. Nggak ada sewa, Pak. Dagang depan rumah, dagang aja gitu. Bukan sekedar belasan tahun, tapi puluhan tahun. Minimal ketika itu umur saya kira-kira 21-22. Saat itu saya menjadi buronan, dicari orang, dimaki-maki, sepatu laras naik ke meja, pistol ditodongkan ke jidat. Nggak keruan lah. Sampai kemudian saya lari, tidak ada yang tahu saudara-saudara semua kecuali saya buka mungkin pada malam hari ini. Salah satu tempat pelarian saya Jawa Timur. Tapi saya malah lari cakep, saya lari ke pesantren-pesantren. Mukanya kan muka dianggap sama pesantren. Saya masuk ngadem kurang lebih hampir 2 tahun. Terus menyisir sampai ke Banyuwangi, subhanallah. Yang paling lama saya di Situbondo. Alhamdulillah.
Nah waktu itu saya pulang nih, pakai helm, pakai apa, slayer, pakai jaket double-double dah supaya orang nggak tahu kalau saya